Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Nah, anak-anak semua, sekarang kita sudah memasuki tema ke-8. Nah, di sini Bu Edi akan menyampaikan pelajaran tentang PPKN, yaitu keragaman sosial budaya di Indonesia. Anak-anak semuanya, mari kita simak video pembelajaran kita kali ini ya. Keragaman suku bangsa dan kebudayaan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara kesatuan yang di dalamnya dipenuhi dengan keberagaman serta kekayaan. Ada berbagai suku bangsa, budaya, ras, kepercayaan, dan agama. Seperti yang telah Bu Edi jelaskan pada tema 7 bulan lalu. Nah, selain itu, masih banyak lagi keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sekalipun dipenuhi dengan keberagaman, Indonesia bisa mempersatukan hal itu sesuai dengan semboyan yang dimiliki oleh negara kita. Yaitu apa? Ya, benar. Yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya di sini adalah walaupun Indonesia berasal dari berbagai jenis keberagaman, berbagai jenis daerah, atau bahkan berbagai jenis kulit, itu tidak mempengaruhi untuk mereka tetap bersatu, tapi tetap mereka bersatu, yaitu Indonesia. Oleh sebab itu, keanekaragaman seperti inilah yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan dengan negara lain. Keragaman di Indonesia diantaranya 1. Bahasa daerah. Bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan dalam dunia pendidikan dan berbagai kegiatan formal lainnya. Selain bahasa nasional, setiap daerah memiliki bahasa khas sendiri-sendiri yang dinamakan bahasa daerah. Contohnya, ada bahasa Jawa, Sunda, Betawi, dan lain-lain. Yang kedua, rumah adat. Lingkungan tempat tinggal memengaruhi bentuk rumah tiap suku bangsa. Rumah adat di Jawa dan Bali biasanya dibangun langsung di atas tanah. Sementara rumah adat di luar Jawa dan Bali dibangun di atas tiang atau disebut dengan rumah panggung. Alasannya adalah supaya bisa menghindari banjir dan binatang buas. Yang ketiga adalah tari daerah. Tari daerah merupakan hasil karya seni tari yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik gerak yang berbeda dengan sajian tari daerah lainnya. Contoh, tari serampang, baluse, dan mandunda yaitu dari Sumatera Utara. Kemudian ada tari perang dan sanggi dari Papua. Dan ada juga tari maingket yaitu dari Sulawesi Utara. Yang keempat, pakaian adat. Pakaian adat menunjukkan identitas suatu suku bangsa. Contohnya, jas tutup dan destar yaitu berasal dari DKI Jakarta atau Betawi dan Jawa Barat. Baju beskap dan blangkon yaitu dari Jawa Tengah.
Kemudian baju teluk, belangga, dan destar, yaitu dari Riau. Kemudian ada ulos dan sabe-sabe, yaitu dari Sumatera Utara. Sabe-sabe ini adalah merupakan tutup kepala. Yang kelima adalah kesenian daerah. Suku-suku bangsa di Indonesia mempunyai hasil karya seni dalam bentuk benda, di antaranya seni lukis, seni pahat, seni ukir, patung, batik, anyaman, dan lain-lain. Karya seni yang terkenal di antaranya ukiran Bali dan Jepara, kemudian patung Asmat dan patung Bali, anyaman dari suku-suku Dayak di Kalimantan. Biasanya hasil kerajinan seni ini menjadikan barang-barang cenderamata yang sangat digemari oleh turis mancanegara. Yang keenam yaitu instrumen musik daerah. Penggunaan iringan musik dimaksudkan untuk menghidupkan karakter tari dan menyelaraskan kontinuitas gerak tari yang dibawakan. Contoh instrumen yang sering digunakan antara lain gamelan dari Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Bali. Kemudian ada angklung dan kecapi berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada babun dan gerdek berasal dari Kalimantan. Kemudian ada kolintang yaitu dari Sulawesi Utara. Sikap terhadap keragaman budaya di Indonesia. Untuk menciptakan suatu pemahaman dalam masyarakat yang memiliki keanekaragaman kelompok sosial, diperlukan sikap toleransi yang besar dan upaya yang kuat untuk melawan prasangka dan diskriminasi. Sikap toleransi maksudnya adalah sikap yang mana kita rela menerima dan menghargai perbedaan dengan orang atau kelompok lainnya. Adapun sikap toleransi yang diperlukan dan dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Yang kedua, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi atau paling baik. Yang ketiga, menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Yang keempat, lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Baik, di sini belajar toleransi dari permainan tradisional. Nah, permainan tradisional adalah salah satu bagian dari ragam kebudayaan yang tumbuh di Indonesia. Sebelum gempuran perkembangan teknologi muncul, aneka permainan tradisional sempat mewarnai kehidupan anak-anak Indonesia. Beberapa di antaranya dikenal luas di berbagai daerah, seperti ada petak umpet, galah asin, gobak sodor, kelereng, lompat karet, ampar-ampar pisang, serta bentengan, dan masih banyak lain sebagainya. Hampir semua jenis permainan tradisional ini mengajarkan hal-hal positif kepada anak-anak. Mulai dari kegembiraan, berpikir positif, kerjasama dalam tim, sampai pada pelajaran saling menghormati dan menghargai kepada orang lain tanpa peduli dengan latar belakangnya. Anak-anak belajar bagaimana bermain bersama siapapun tanpa memilih-milih siapa orang tuanya, bagaimana latar belakangnya, apa agamanya, kemudian apa sukunya, itu tidak memilih seperti itu. Nah, jika anak-anak zaman sekarang berbeda dengan anak-anak zaman dulu, ya enggak? Ayo. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang, apa yang biasanya mereka mainkan? Bangun tidur, langsung lihat apa? Gadget, ya toh?
Nah, kemudian yang dipegang HP. Walaupun mereka dalam satu ruangan, tapi tetap seperti seolah-olah seperti individu sendiri-sendiri. Dia fokus dengan HP-nya sendiri-sendiri walaupun mereka sedang bermain bareng. Nah, itu bedanya anak-anak zaman dahulu dengan sekarang. Karena sekarang juga kita tidak boleh munafik bahwa kita perlu dengan alat-alat teknologi seperti itu. Nah, oleh sebab itu, walaupun sudah ada alat-alat yang canggih, kita tidak boleh menghilangkan permainan tradisional seperti itu. Bolehlah kita main gadget, tapi tidak boleh setiap hari kita main gadget, atau mungkin 1 minggu selalu main gadgetnya. Kalau bisa dijedain, dikasih waktu kita main gadget. Nah, setelah itu baru kita boleh bermain dengan teman-teman kita, yaitu entah itu kelereng, entah itu gangsing atau yang lain sebagainya. Tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan karena musim kita adalah musim, ya benar, masih ada virus corona ya. Tetap jaga kesehatannya. Nah, kemudian nilai-nilai mulia atau nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu lebih mudah dijaga. Jadi kalau nilai-nilai luhur dalam permainan tradisional ini mudah dijaga, gitu. Termasuk dalam hal toleransi, saling menghormati, saling menghargai, serta hidup damai berdampingan. Nah, itu ya, tadi ada beberapa hal yang positif yang bisa kita ambil dari permainan tradisional. Kita lanjut ya pelajaran berikutnya. Keragaman sosial budaya di Indonesia. Penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia antara lain 1. Perbedaan ras, asal, kemudian perbedaan lingkungan geografis, latar belakang sejarah, perkembangan daerah, perbedaan agama, dan kepercayaan. Wilayah Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Akan tetapi, ada suku bangsa yang berjumlah banyak dan ada juga suku bangsa yang berjumlah sedikit. Contoh suku bangsa yang jumlahnya cukup besar: suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Bugis, suku Madura, suku Minangkabau, suku Bali, suku Makassar, suku Toraja. Bentuk-bentuk kebudayaan. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Sudah Bu Eri pernah jelaskan di tema 7 kemarin ya. Yang pertama ada gagasan, kedua kebiasaan, ketiga benda-benda. Keragaman kebudayaan di Indonesia. Ada bentuk rumah adat, pakaian adat seperti yang sedang Bu Eri pakai itu merupakan pakaian adat. Adat kebiasaan. Yang keempat, kesenian daerah. Bentuk-bentuk rumah adat. Ada rumah gadang, bolon, joglo, tongkonan, kemudian bentang. Bentuk-bentuk kesenian daerah. Ada musik tradisional, lagu daerah, seni pertunjukan tradisional, benda seni tradisional. Keragaman suku bangsa dan kebudayaan merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia.
Selain itu, kita juga harus bisa mengembangkan perilaku menghargai keragaman suku, bangsa, dan kebudayaan. Contohnya, dengan menerima suku, bangsa, dan kebudayaan orang lain. Kemudian, tidak menjelek-jelekan suku, bangsa, atau kebudayaan orang lain. Keragaman sosial budaya dalam jenis usaha di Indonesia. Indonesia memiliki 34 provinsi. Selain itu juga memiliki ratusan bahasa daerah dan suku bangsa. Maksudnya adalah dari banyaknya provinsi yang ada di Indonesia, tentu dalam persebaran usaha tidak cenderung pada daerah masing-masing yang mengharuskan persamaan suku atau daerahnya. Akan tetapi bangsa Indonesia berbaur menjadi satu kesatuan. Seperti pada buku LKS tema 8 yaitu halaman 71 dan 72. Nah, di situ ada bacaan tentang keragaman sosial budaya dalam jenis usaha di Indonesia. Maksudnya adalah contohnya Kota Bandung. Bandung adalah merupakan suku Sunda. Nah, di situ bukan hanya orang-orang Sunda atau orang-orang dari Bandung saja yang menjual jenis makanan atau jenis usaha lainnya. Akan tetapi banyak dari suku lain yang berjualan di daerah Bandung. Nah, contohnya itu ada orang Sumatera, yaitu membuka usaha penjual pakaian, padahal itu di daerah Bandung. Kemudian ada juga dari etnis Tionghoa juga menjual pakaian. Nah, padahal itu daerahnya daerah suku Sunda. Jadi seperti itu penjelasannya. Hai anak-anak semuanya, Bu Eri ambil kesimpulan dari pelajaran kita kali ini, yaitu keberagaman di antara bangsa Indonesia bukanlah alasan untuk menjadikan kita tidak rukun. Sebaliknya, keberagaman akan menjadikan anugerah Tuhan yang luar biasa kalau kita bisa menyikapinya dengan baik. Kemudian, adanya keberagaman dalam kehidupan menyebabkan seorang berhati-hati dalam bersikap, bertindak, dan berujar. Sebab setiap individu akan sadar bahwa apa yang ia inginkan tidak selalu sesuai dengan keinginan orang lain. Oleh sebab itu, akan tumbuh sikap menghormati dan menghargai orang lain tanpa melihat perbedaan. Yang terakhir yaitu kita harus tetap bersatu dalam keberagaman, sebab bersatunya kita akan menjadikan bangsa Indonesia yang lebih kuat. Semuanya, cukup sekian pelajaran kita kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat kalian dalam belajar di rumah. Bu Eri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Kula remen dados tiyang Indonesia.